Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Firman Tuhan atau renungan kita pagi hari ini berjudul Beriman di Zaman Serba Cemas. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat hari yang baru. Dan saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kecemasan. Setiap hari kita disuguhi berita yang menakutkan. Kita disuguhi konflik, bencana alam, ekonomi yang tidak menentu, penyakit yang merebak, bahkan ketegangan di keluarga dan lingkungan kita. Tentu semua ini membuat hati kita gelisah. Tentu muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah dunia yang serba tidak pasti ini? Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa iman adalah kunci untuk menghadapi kecemasan. Dan iman itu tidak tergantung pada keadaan di luar kita. Mari kita lihat yang pertama, dunia ini penuh dengan kecemasan. Paulus berkata di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, saudara bisa baca itu, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Paulus sudah menubuatkan bahwa dunia akan dipenuhi kesulitan. Kita tidak bisa menghindari kecemasan, tapi kita bisa menghadapinya dengan iman. Matius 6 ayat 25 dan 27, sebab itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Saudara bisa baca terus secara lengkap. Kecemasan muncul ketika kita terlalu fokus pada masalah. Tetapi iman menolong kita untuk memilih percaya, bukan panik. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara, walau dunia penuh dengan ketidakpastian, Tuhan tetap memegang kendali. Yang kedua, beriman di tengah kecemasan. Kita sudah baca tadi dalam Filipi 4 ayat 6-7. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Beriman bukan berarti hidup tanpa masalah. Beriman berarti hati tetap tenang walau masalah datang. Prinsip iman di zaman serba cemas adalah yang pertama,
Nyatakan semua kekhawatiran kepada Tuhan dalam doa. Jangan dipendam sendiri. Berbicara dengan Tuhan membuat hati lebih ringan. Yang kedua, lengkapi doa dengan ucapan syukur. Fokus pada apa yang Tuhan sudah lakukan. Syukur membuka pintu damai sejahtera. Yang ketiga, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Hati yang percaya akan dipelihara dan dijaga dari kegelisahan. Mazmur 56 ayat 3 berkata, pada hari aku takut, aku akan percaya kepadamu. Saudara, kita boleh takut, tapi iman menolong kita untuk tetap percaya. Yang ketiga, hidup iman mempengaruhi orang lain. Matius 5:14-16 berkata, kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Iman bukan hanya soal kita pribadi, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana praktik sederhananya? Tersenyum dan menolong orang di sekitar yang sedang gelisah. Membagikan firman Tuhan, bukan rumor atau ketakutan. Menjadi teladan iman yang menenangkan hati orang lain. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia butuh orang yang tenang, dunia butuh orang yang percaya, dan dunia butuh peneguhan. Saudara, yang keempat, menang atas kecemasan dengan firman. Iman bukan pasif. Kita bisa mengatasi kecemasan dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, ingat janji Tuhan setiap hari. Tuhan menjaga, Tuhan menuntun, dan Tuhan memberi damai. Yang kedua, baca dan renungkan firman-Nya, sebab firman adalah obat hati yang gelisah. Yang ketiga, berdoa dan bersyukur setiap saat. Mengubah fokus dari masalah ke penyelesaian Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Saudara, hari ini mari kita terapkan iman kita. Yang pertama, mulai hari dengan doa pagi yang menenangkan hati. Yang kedua, catat hal-hal yang patut disyukuri, sekecil apapun. Yang ketiga, saat kecemasan datang, nyatakan pada Tuhan, bukan pada orang lain. Yang keempat, jadilah terang bagi orang lain. Teguhkan teman, keluarga, rekan kerja yang gelisah. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, hidup di zaman serba cemas ini nyata. Tetapi iman kita lebih nyata daripada ketakutan kita. Tuhan tidak menjanjikan dunia tanpa badai, tetapi Dia menjanjikan hati yang damai di tengah damai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tetap beriman di tengah kecemasan. Tolong kami menyerahkan semua ketakutan, memfokuskan hati padamu Tuhan, dan menjadi terang bagi orang di sekitar kami. Penuhi hidup kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati pendidikan dan pelayanan mereka, dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau renungan pagi hari ini memberkati saudara, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.